Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, video saya yang kelima dengan judul Yesus adalah Pencipta. Tujuannya agar supaya umat Kristiani dari golongan awam yang tidak pandai seperti saya dan Anda yang sederhana tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran dari seminar Logos yang sudah disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Bapak Ibu, kita lihat sekarang Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang kelima. Kita akan membuktikan bahwa ternyata
Yesus adalah pencipta. Judulnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, di situ jelas bicara tentang Sang Firman, semua orang Kristen sudah paham. Itu menunjuk kepada jati diri Tuhan Yesus. Dan ternyata Sang Firman ini juga adalah terang dunia. Oleh karena itu salah jika bilang Yesus bukan terang. Yesus adalah terang yang sejati, yang menerangi dunia. Dan orang yang hidup bersama Dia, itu sudah tidak tinggal dalam kegelapan, karena tinggal di dalam terangnya Tuhan Yesus. Jadi, di dalam ayat yang ketiga tadi, jelas dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yaitu oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa doktrin tentang Trinitas harus saudara dan saya fahami. Ya, sebab Tuhannya orang Kristen adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya ketiganya ada di dalam satu persekutuan yang indah, yang tak terpisahkan, yang selalu terjadi, hadir dalam kehidupan umat manusia sebagai ciptaannya. Sebab yang ketiganya adalah Esa. Pada hakikatnya adalah satu, sebab Sang Pencipta, kata Tuhan Yesus, adalah Esa. Bapak Ibu, kita sekarang loncat. Ya, kita sekarang loncat ke Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita tahu di dalam Kejadian 1 ayat 3, Tuhan berfirman, maka terjadi. Dan kita melihat bacaan ini adalah kisah penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita digarisbawahi. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita digarisbawahi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, kata kita menjadi perhatian buat kita. Mengapa Tuhan harus berkata kita? Karena Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga di situ dikatakan kita sesuai dengan gambar dan rupa kita. Ada tiga pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah satu, adalah Esa. Sehingga dengan demikian, seperti yang saya katakan, ketiganya ada di dalam satu persekutuan yang indah, yang tak terpisahkan, yang selalu hadir dalam setiap kejadian di muka bumi ini atas umat ciptaannya, yaitu manusia. Sehingga dengan demikian, pada saat penciptaan, Yesus Kristus Tuhan sudah ada di sana. Nah, saudara, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah benar? Coba kita lihat. Ya, Wahyu pasal 1, ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Dianya huruf besar. Juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang ditikam adalah Tuhan Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya,
amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8 firman Tuhan yang dahsyat. Yaitu apa? Menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Alfa dan Omega itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang mati ditikam di atas kayu salib. Dan apa arti daripada Alfa dan Omega? Di dalam ayat ke-8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, kata firman, sang firman adalah menunjukkan kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yang ada. Nah, Alfa dan Omega artinya yang ada. Dan yang sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah ada. Dan yang akan datang, yang tidak pernah berakhir, berkesudahan. Dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, dilengkapi lagi. Arti Alfa dan Omega itu sama dengan yang awal dan yang akhir. Pendeta Erastus Sabdono bilang di dalam videonya, Alfa dan Omega itu menunjuk kepada Bapa, kepada Yahweh. Padahal ayatnya Alkitab, kalau kita memperhatikan ayat 7, itu menunjuk kepada Dia yang ditikam. Ya, berarti menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan pendeta Erastus Sabdono bilang, Yesus itu yang awal dan yang akhir. Menurut saya, Alfa dan Omega itu sebetulnya artinya sama dengan yang awal dan yang akhir. Sebab diartikan di Wahyu pasal 1 ayat ke-8. Yang ada dan yang sudah ada. Nah, berarti sebelum dunia dijadikan, Dia ini sudah ada. Dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini arti Alfa dan Omega. Itu sama dengan yang awal dan yang akhir. Yang tidak pernah berkesudahan. Sebab Dia sudah ada, sebelum segalanya ada, Dia sudah ada. Dia akan datang. Dan Dia adalah yang Maha Kuasa. Hidupnya tidak berkesudahan. Saudara, penutup video saya, ayat 17 dan 18. Wahyu pasal 1, ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, yaitu Yohanes Rasul melihat Yesus Kristus Tuhan, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, Yohanes Rasul ini adalah murid yang paling dikasih Tuhan Yesus. Semasa Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah rasulnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Alfa dan Omega, yang adalah Yesus Kristus Tuhan, yang 100% ilahi, maka Yohanes Rasul yang dikasihi, itu tersungkur di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Nah, di sini kita bertanya-tanya. Pendeta zaman sekarang suka ngaku ketemu dengan Tuhan Yesus. Seperti sahabat, seperti anak kepada Bapak. Benar atau tidak? Sebab kenyataannya Yohanes Rasul yang paling dikasih itu ketika berjumpa dengan Alfa dan Omega, Yesus Kristus Tuhan
yang 100% adalah roh Allah yang ilahi. Dia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Nah, Bapak Ibu, ayat ke-18. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, ini menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena di situ dikatakan, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Seperti yang dia katakan, dia akan dibunuh di atas kayu salib. Dia akan mati. Tetapi dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya pada hari yang ketiga. Dan akan hidup sampai selama-lamanya. Dan aku adalah yang maha kuasa. Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oleh karena itu, hiduplah setia dan takut kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, dengan demikian kita telah berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.